Iya, tepuk tangan bagi Tuhan dong yang luar biasa. Bapak Ibu, pujian tadi berkata bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, dan aku percaya sekalipun tidak melihat. Memang itu mudah dikatakan, tapi untuk dilakukan tidak gampang. Tapi siapa yang mau percaya walaupun tidak melihat? Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya semuanya itu dari hati yang keluar, saudara. Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan tentang bagaimana kita ini bisa meraih janji Tuhan. Bagaimana kita bisa meraih firman Tuhan. Karena seperti tadi yang kita sudah imani bahwa janji Tuhan itu gak berubah. Firman Tuhan itu gak berubah. Sekalipun dunia ini bergoncang, tapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Saya mau kita semua lulus dalam ujian iman. Tadi saya di sana bercakap-cakap dengan adiknya Pastor Michael, yaitu Pastor Timothy. Dia masih muda tapi dipakai Tuhan. Dan dia bertanya kepada saya gini, Bu, luar biasa ya Ibu dipakai Tuhan sekarang itu. Bagaimana tips apa yang Ibu kira-kira ada enggak ya buat saya ini bisa belajar. Saya bilang, hari ini saya bisa ada seperti ini tuh hanya karena Tuhan dan hanya karena kepercayaan Tuhan. Dan kenapa saya bisa ada seperti hari ini itu karena saya melewati banyak ujian. Dan kami bisa lulus karena bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ini seperti perjalanan bangsa Israel. Semua kita itu punya tanah perjanjian yang Tuhan mau kita tuh sampai di sana. Dan sampai atau tidak kita di sana, waktunya itu cepat atau lambat, tergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Ada orang yang umurnya sudah 70 tahun, 80, tapi dia masih muter-muter di padang gurun. Ada orang yang mungkin baru bertobat, tapi dia mengalami terpaan, dia mengalami banyak ujian iman dari Tuhan, dan dia menang bersama Tuhan. Mungkin baru umur 40-50 dia sudah capai tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah kita semua sudah mencapai tujuan Tuhan itu bagi hidup kita? Atau kita masih berputar hari ini? Tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan Tuhan, tanah perjanjian kita itu, selain kita harus melalui ujian demi ujian. Dan iman itu harus diuji Bapak Ibu. Saya baca di KBBI itu, saudara tahu KBBI itu apa? Kesatuan Bangsa-Bangsa Indonesia. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Saya cari di sana arti kata ujian. Ternyata arti kata ujian itu adalah sebuah proses, sebuah persoalan, sebuah proses untuk membuktikan mutu atau kualitas sesuatu atau sebuah benda. Jadi ujian itu ternyata proses yang harus dilewati untuk membuktikan mutu atau kualitas. Kalau kita lihat ketika satu produk itu akan diluncurkan, maka dia harus melalui yang namanya uji. Supaya bisa produk itu ditentukan nilai atau harganya itu dari tes uji yang sudah dijalani. Nah, iman kita pun seperti itu. Seringkali ada banyak hal yang tidak mudah kita pahami bersama Tuhan. Tapi Tuhan suruh kita harus menjalani itu. Saya ingat dulu, tadi kami ngobrol-ngobrol bersama dengan Pastor Timothy, di sana kita cerita. Lalu suami saya cerita tentang ini dan saya jadi ingat. Waktu kami datang di Jakarta, saudara. Ketika Tuhan panggil kami dari Solo untuk pindah ke Jakarta. Memang waktu itu sulit bagi saya berkata iya sama Tuhan. Saya bilang tidak Tuhan, saya nggak mau. Pertama, karena di rekening saya tidak ada uang 1 M. Ya, jangan tertawa karena itu logika banget toh. Suruh pindah ke Jakarta dengan 3 anak yang masih sekolah kecil-kecil.
Kalau saya punya uang, ya mainkan biar kita menangis bersama-sama. Karena ini kisah haru. Rambutnya mirip saya loh. Ya. Lalu saudara, saya bilang sama Tuhan, kalau ada uang 1 M, saya akan bilang, oke Tuhan pindah kemana? Hari ini anak-anak saya angkut. Masalahnya jangankan 1 M saudara. 10 juta enggak ada di rekening saya waktu itu. Dan saya mendengar panggilan Tuhan untuk pindah. Tapi karena iman, akhirnya kami melangkah. Walaupun waktu itu anak-anak masih kami tinggal di Solo. Waktu kami sampai di Jakarta, sama teman kami dibawa ke satu pelayanan. Dan di gereja itu ada orang kaya saudara. Kami masuk dalam pelayanan situ, saya dan suami dapat bulanan uang dari gereja itu. Dan bukan cuma itu, karena orang kayanya itu senang dengan pelayanan kami. Dia kasih mobil buat kita pelayanan, lalu dia tanya, "Loh anak-anak mana?" "Masih di Solo Pak." "Angkut, bawa ke sini, angkut." Tapi kami belum punya rumah karena sekarang kami masih numpang tinggal di orang. "Kontrak rumah, kontrak. Nanti saya isi semua sama isi-isinya." Plus dikasih mobil. Nanti setiap bulan dari saya pribadi, saya akan kasih juga kalian untuk menopang pelayanan. Dari gereja dapat, dari Bapak ini dapat. Singkat cerita anak-anak kami bawa ke Jakarta. Sekolahnya semua diurus, dibayari. Rumah kontrakan dikasih, mobil dikasih, semua diisi. Lalu ketika itu mungkin kita bisa berkata, Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik. Akhirnya kami melayani di situ. Tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Gembala. Dia bilang gini, "Bu, mulai bulan depan ibu gak usah khotbah lagi." Terus saya bilang, "Loh kenapa Pak? Saya gak boleh khotbah." "Ya itu sudah saya punya keputusan. Pokoknya ibu gak boleh khotbah." "Oh kalau gitu Pak, saya boleh terima jadwal pelayanan di luar?" "Gak boleh. Ibu di sini pekerja. Jadi kerjaannya ibu ngetik aja di kantor. Karena ibu digaji di sini." "Pak saya ini panggilannya pengkhotbah." "Saya gak peduli. Kalau ibu mau taat-taat sama saya." Saat itu saya berkecamuk saudara di hati. Saya bilang saya harus tanya Tuhan ini. Karena oke, secara keuangan kami udah gak ada masalah. Lebih dari cukup. Mobil ada, rumah ada, fasilitas semua ada. Anak-anak udah datang. Tapi saya bilang saya harus tanya sama Tuhan. Karena tidak sejahtera hati ini. Saya masuk di ruang doa hari itu saya menangis sama Tuhan. "Tuhan, aku tidak sejahtera Tuhan dan aku harus membuat satu keputusan." Lalu saya dengar suara Tuhan bilang begini, "Aku panggil engkau jauh-jauh dari Solo. Bukan untuk menikmati kenyamanan. Tapi kamu harus menjalani panggilanmu sebagai pemberita kebenaran. Kamu harus berkhotbah menyampaikan isi hatiku." Tapi saya bilang, "Tuhan, kalau saya memilih begitu berarti saya harus tinggalkan semuanya. Kami harus mulai lagi dari nol bahkan mungkin minus karena anak-anak sudah ikut." Tuhan bilang, "Ikut aku. Karena aku jauh-jauh bawa kamu dari Jakarta bukan untuk ikut orang kaya itu. Atau untuk ikut siapapun. Tapi kamu harus ikut aku." Saya cuma bilang saya mau tanya sama suami saya untuk minta konfirmasi. Kalau suami saya ngomong iya. Ya jujur saudara, saya mau tanya kalau hari itu saudara jadi saya. Kira-kira saudara putuskan pergi dengan harapan hidup yang nggak ada uang sama sekali dan semua fasilitas ditarik, mobil harus kamu kembalikan dan kami juga harus kontrak rumah lagi, tidak ada yang bayari, gaji bulanan hilang, semua hilang, atau tetap dalam panggilan Tuhan tapi ya kehilangan semuanya atau tetap menikmati kenyamanan? Kalau saudara jadi saya, berapa banyak yang pilih untuk pergi dari situ? Enggak ada. Berapa banyak yang memilih untuk tetap tinggal? Beberapa orang yang jujur. Yang bingung angkat kaki saja.
Sulit, itu adalah satu keputusan yang sulit. Tapi saya tanya sama suami saya. Saya bilang saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang kita harus tinggalkan semua. Suami saya bilang begini, kalau Tuhan yang suruh, maka kita harus taat sama Tuhan. Saya bilang gak peduli dengan anak 3 yang gak tahu mau makan apa. Tapi saya bilang Tuhan yang panggil kita loh. Dan kita harus lebih percaya sama Tuhan. Dan kami putuskan untuk keluar dari tempat itu, saudara. Dengan gak tahu arah mau kemana. Kami kembalikan mobil. Waktu pengusaha itu tanya, itu kenapa Bu Debbie sama suaminya pergi dari sini? Saya difitnah. Mereka dibayar lebih mahal di gereja besar. Dan saya tidak punya kesempatan untuk ketemu pengusaha itu menjelaskan semuanya. Beberapa orang bilang, temui bu, ibu harus temui. Tuhan bilang, tidak perlu. Kamu gak perlu temui siapapun. Karena semua yang terjadi itu aku izinkan. Jadi saya cuma menangis hari itu dengan suami. Lalu kontrakan rumah jatuh tempo bulan depan. Lalu kami berdoa minta tanda sama Tuhan. Tuhan yang kami punya itu cuma satu sekarang yang bisa dijual. Karena kita nggak punya investasi apa-apa. Mas Batangan nggak ada, adanya Mas Daniel. Yang kita punya cuma rumah di Solo. Lalu kita berdoa begini, Tuhan kami minta tanda. Kalau Tuhan izinkan kami memang tetap di Jakarta itu panggilan Tuhan. Maka kamu minta tanda, kami akan jual rumah di Solo. Kalau dalam waktu 1 minggu ada yang beli rumah itu. Maka berarti Tuhan izinkan kami menetap di Jakarta. Karena bulan depan kami harus bayar kontrakan 15 juta dan saya tidak punya uang. Akhirnya kami berdoa, kami iklankan rumah itu. Enggak 1 minggu, 3 hari laku. Yang beli itu dia datang bawa uang cash di kresek. Dan akhirnya kami memulai lagi hidup bersama dengan Tuhan di Jakarta. Saudara, waktu kita akan menggenapi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk kita juga boleh menikmati janji Tuhan. Ya, ada ujian yang harus kita jalani supaya iman kita itu terbukti. Kita akan belajar hari ini dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Saya tidak akan cerita lagi bagaimana penderitaan yang Ayub alami karena saya tahu saudara sudah baca semua kitab Ayub dan kita sudah sering mendengarkan khotbah tentang Ayub. Tapi hari ini saya pengen kita belajar dari ketaatan Ayub, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menang sampai di garis akhir. Bahkan Tuhan kembalikan lipat kali ganda semua yang pernah hilang. Berapa banyak yang mau? Buka bersama yuk, Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mulai saudara kita lihat bersama. Ada beberapa hal yang Ayub kasih kita untuk belajar hari ini. Bagaimana kita menjalani iman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Waktu kita lagi diuji, waktu kita lagi nggak tahu jalan apa, waktu kita tidak tahu arah mana yang akan kita ambil, waktu kita bahkan tidak mengerti dengan keputusan Tuhan. Saat itu saya benar-benar tidak mengerti. Saya pikir Tuhan, saya sudah sampai di tujuan Tuhan. Udah enak semuanya. Udah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang, persembahan lebih. Kan rasanya sudah sampai. Tapi Tuhan bilang belum. Aku uji lagi, kamu tinggalkan semua itu. Dan mulai belajar dengan iman kepada Tuhan dari nol. Saudara, waktu kita sedang tidak mengerti apa yang terjadi, lebih baik kita tidak mengerti tapi tetap percaya sama Tuhan. Enggak usah banyak bertanya. Karena ayat ini berkata, sebab Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia tahu jalan hidup kita. Dia yang lebih tahu bahkan dari diri kita sendiri. Makanya ketika kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu,
Diam, tidak usah banyak bicara waktu engkau sedang diuji. Sebab Tuhan Maha Tahu, makanya kita dilarang sok. Bilang kanan kirimu, dilarang sok tahu. Jangan sok tahu. Waktu kita sok tahu malah jadi salah, saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, makanya ketika ia menguji aku ini akan keluar seperti emas. Hari ini yang harus kita lakukan hanyalah percaya bahwa Tuhan tuh udah tahu. Dan dia Maha tahu. Dan bagian kita cuma bilang, Tuhan, waktu engkau menguji aku mau keluar seperti emas yang dimurnikan di dalam dapur api. Dan aku akan buktikan bahwa aku tetap iman, percayaku kepada Tuhan. Katakan, kita harus diuji, baru kita bisa mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Seringkali bahkan kita tidak mengerti waktu kita pengen cari tahu. Kita tidak akan pernah bisa mengerti, saudara. Karena memang jalan Tuhan itu tidak terselami dengan akal pikiran manusia. Terlalu kecil kita ini kalau pengen cari tahu. Makanya daripada kita cari tahu, kita tidak tahu, malah sok tahu. Lebih baik hari ini belajar bilang, Tuhan, aku tahu engkau tahu jalan hidupku. Amin, saudara. Bahkan saya bilang waktu ketika saya juga diusir dari rumah, saya kan tidak pernah tahu akhir cerita hidup saya itu seperti apa. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah menduga Tuhan akan bawa saya di titik ini hari ini. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di GSJS, saudara, amin. Ini yang berdiri di sini bukan orang sembarangan loh, saudara. Saya nggak akan pernah bisa tahu. Tapi bagian saya hanya percaya bahwa Tuhanlah yang tahu hidup saya. Dia tahu jalan hidupku tuh akan seperti apa. Hari ini jalani bersama Tuhan dan bilang aku akan keluar seperti emas murni. Yang kedua, saudara, lihat ayat yang berikutnya. Apa yang Ayub lakukan, saudara, sehingga dia itu melihat. Ini agak lain ya. Dikatakan di sana bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kakiku itu mengikuti jejak Tuhan. Saya mau tanya, mungkin saudara bertanya, mengikuti jejak Tuhan itu seperti apa, Bu? Piye gitu loh, nggak bisa kebayang mengikuti jejak Tuhan tuh kayak apa. Aku mengikuti jejak Tuhan dan aku tidak mau menyimpang. Di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus kita pilih. Ada begitu banyak jalan yang harus kita pilih. Tapi percayalah hanya waktu kita mengikuti jejaknya Tuhan. Maka itu yang paling luar biasa. Saya dulu pernah dapat satu penglihatan ketika di kota Solo saya berdoa. Di situ saya harus memutuskan satu pergumulan yang cukup berat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak berani berjalan. Kalau Tuhan ngomong A, itu nggak masuk akal saya. Dan itu saya secara daging manusia saya nggak bisa pilih itu, Tuhan. Karena begitu bertentangan dengan logika saya. Saya berdoa puasa untuk keputusan itu, saudara. Dan tiba-tiba ketika saya doa puasa, saya dapat penglihatan. Saya berdiri di padang gurun. Dan itu jalannya berkelok-kelok, nggak tahu di mana ujungnya. Lalu saya bilang gini, Tuhan, aku nggak mau melangkah di jalan ini karena saya tidak tahu ujungnya ada di mana. Tiba-tiba saya dapat penglihatan Tuhan Yesus itu turun di depan saya, dia pakai jubah putih. Spontan, saudara, karena saya ada di jalan itu, saya takut, saya tangkap ujung jubah Tuhan Yesus itu. Lalu Tuhan tuh menoleh ke belakang, dia berkata begini, selama aku di depanmu, seburuk apapun jalan itu, berjalanlah sebab aku berada di depanmu dan engkau akan tahu kemana aku akan bawa hidupmu. Saudara, dari situ saya tahu bahwa selama kita mengikuti jejaknya Tuhan, seringkali bertentangan dengan logika manusia, keputusan yang harus kita buat, tapi itu jalan Tuhan. Tuhan bilang selama aku di depanmu, jalan, jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Saya tuh ingat dulu
Saya ketika itu baru belajar pakai Google Map. Di Jakarta saya pelayanan, saya nyetir sendiri karena suami juga ada pelayanan. Saya pakai Google Map, saya enggak lihat, saya cuma dengar suaranya, saya taruh di kursi samping karena saya konsen untuk nyetir. Saya ikuti, dia bilang 200 meter belok kiri. Di depan putar balik. 500 meter belok kanan. Saya ikuti. Saudara tahu tiba-tiba saya tembus di dapurnya orang. Saya kaget lihat, ada cucian, ada piring, ada gelas. Saya ini di mana ya? Kenapa ini di belakang dapur-dapurnya orang? Saya diteriaki. Saya buka kaca, Bu. Ini ada jalan tembus nggak ya? Saya tuh ngikuti Google Map. Pertanyaannya ibu itu kenapa bisa masuk ke sini? Saya bingung, saya telepon suami saya. Aku tuh ngikuti Google Map, tapi aku tembus di dapur-dapurnya orang. Tuh suami saya ngajari saya, coba kamu lihat settingannya. Saya buka, ternyata settingannya untuk motor. Lalu saudara jangan amin Pak. Apa-apa amin, saya siksa waktu itu Pak. Enggak amin Pak. Menderita kalau bikin jalan sendiri tuh enggak ngerti. Saya tanya, Bu, saya bisa putar balik? Enggak bisa. Ibu putar balik masuk got. Sebelahnya sawah, got. Terus Bu, jalani aja. Biar rasa sendiri tuh tahu kamu kenapa masuk ke sini. Jadi saudara saya tuh jalan. Lewati dapur-dapurnya orang, pelan-pelan saya nyetir. Dimaki-maki semua orang yang saya lewati. Ya, belum lagi akhirnya perjalanan yang harusnya 1 jam jadi 2,5 jam. Dan hidup saya bikin ribet banyak orang. Orang itu kalau menyimpang dari jalannya Tuhan, kau harusnya nyampe tuh 2 tahun lagi tuh. Tapi karena engkau menyimpang, akhirnya perjalananmu jadi 50 tahun. Dan bukan cuma itu, hidupmu tuh bikin ribet orang. Ada enggak orang-orang lain yang hidupnya bikin ribet orang? Kalau kau nggak bisa jadi berkat buat orang, setidaknya jangan jadi batu sandungan. Kalau kau nggak bisa memberkati orang dengan kebaikan, setidaknya kau jangan bikin hidup orang susah. Amin Bapak Ibu. Kau yang utang, kenapa saya yang dikejar-kejar? Ya enggak? Ada orang, Bu, tolong dong Bu Debbie, jam 00 malam ini Bu, mobil saya mau ditarik Bu, tolong Bu bayarin. Dalam hati saya, kenapa saya yang jadi deg-degan ya? Padahal mobil yang mau ditarik, saya nggak bisa tidur saudara. Suami saya bilang, biarin aja itu tiap hari pinjam-pinjam. Nggak bisa tidur saya. Akhirnya tengah malam saya transfer juga. Karena saya deg-degan. Orang itu kalau hidupnya menyimpang dari kebenaran. Saudara perhatikanlah, kalau anakmu hidupnya menyimpang dari kebenaran, yang jadi deg-degan tuh kau. Ya enggak? Karena itu saudara, ayo bilang, aku tuh mengikuti jejaknya Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak mengerti. Ada lagunya kan? Walaupun kau tidak pahami. Hari ini kau tidak pahami. Bahkan kadang kita tidak mengerti. Tapi ayo, jejaknya Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Saya bukan hamba Tuhan yang ngomong toh. Saya itu mengikuti Tuhan, saudara. Seringkali buta, nggak tahu apa yang ada di depanku. Tapi ketika hari itu datang, saya nggak tahu arah mau kemana. Saya nggak tahu masa depan saya mau bagaimana. Saya cuma bilang, aku percaya Tuhan. Janjimu itu ya dan amin. Dan satu saat saya pasti akan melihat itu digenapi di hidupku Tuhan. Walaupun manusia lain mungkin berkata goblok, bodoh, ngapain ikut Tuhan sampai sebegitunya. Ada upah saudara yang menanti engkau. Waktu engkau setia dan terus berpikir bagaimana aku mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. Karena waktu kita mati satu saat nanti, ya akan Tuhan tanya, apakah engkau sudah mencapai panggilanku atas hidupmu? Karena saya mau bilang hari ini saudara, jangan sia-siakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan.
sedih mendengar beberapa waktu yang lalu di Jakarta, satu nightclub terbakar. Dan di sana bahkan ada beberapa jenazah yang tidak bisa ditemukan karena jadi abu. Benar-benar seperti dikremasi. Saya cuma mau bilang, mengingatkan kita begini. Kita nggak pernah tahu kita ini akan mati di mana. Karena tidak semua orang akan mati di tempat tidur. Teman saya suaminya meninggal di bandara waktu lagi nunggu bagasi. Sehat, tidak ada sakit. Lagi nunggu bagasi, jatuh mati. Malam itu saya yakin mereka juga tidak menyangka kalau itu adalah malam terakhir. Dan mereka nggak sadar kalau akan terjadi kebakaran itu malam itu. Saya cuma mau bilang hari ini, coba engkau renungkan kembali, kemana engkau akan pergi, hei anak-anak muda. Itu video yang beredar, mereka teriak ketika sudah tidak menemukan jalan keluar, sudah terkurung dengan asap. Semua orang komen gini, kok nggak ada yang nyebut nama Tuhan ya? Yang satu panggil temennya, yang satu panggil siapanya, tapi nggak ada yang menyebut nama Tuhan di situ. Ya mungkin karena memang di tempat seperti itu orang tidak ingat Tuhan lagi. Saya cuma mau ngomong saudara, tidak main-main. Kenapa saya selalu berkata, cari Tuhan, kejar Tuhan, ikuti jejaknya Tuhan. Kalaupun kita mati hari ini tapi kita mengikuti jejaknya Tuhan, itu kita dapat jaminan hidup yang kekal. Amin saudara. Bukan soal matinya kapan, tapi pastikan langkahmu itu ada di dalam jejaknya Tuhan. Kalau mati seperti itu saudara. Bahkan kabarnya ada seorang suami yang mati di situ, dia izin malam itu sama istrinya mau lembur. Ternyata pergi ke tempat maksiat, dugem. Yang suka-suka dugem di sini bertobat saudara, bertobat. Ya, dugem tuh dunia gemetar. Gemetar-gemetar di situ. Apa yang kita cari di dunia ini coba? Ikuti jejaknya Tuhan, bukan soal ya kan, ngeri loh, ngeri. Saya coba membayangkan itu bagaimana mereka teriak, aku mau mati, tolong, udah asap semua, nggak temukan jalan keluar. Ya semoga mereka sempat bertobat hari itu. Coba kita renungkan di mana tempat terakhir kita mati. Tuhan panggil kita di mana? Ini penting karena kita semua nggak akan pernah tahu itu. Tapi pastikan hari ini kau terus jalan hidupmu itu ngikuti jejaknya Tuhan. Amin saudara. Dan tidak akan pernah ada penyesalan waktu kita ini terus hidup mengikuti jejak Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak muda pikirkan baik-baik. Ikuti jejak Tuhan. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Mulai tanya, aku ini Tuhan mau ikuti yang siapa? Karena kita ini sering salah pilihan. Saya dulu salah pilih saudara. Waktu SMA saya sekolah dulu saya ambil jurusan IPA. Setelah kesininya ujiannya ekonomi terus. Padahal jurusannya IPA loh. Tapi ujiannya ekonomi terus ya. Banyak kan yang salah pilih toh. Ketahuan nih. Ujian ekonomi terus toh. Urusan jatuh tempo. Itu yang banyak. Karena kalau kita salah pilih arah. Kita menyimpang dari jalannya Tuhan saudara. Yang pertama, hidupmu ribet. Yang kedua, kau meribetkan hidup orang lain. Hai suami, jangan ribetin hidup istrimu. Karena kau menyimpang dari jalan Tuhan. Hai istri, jangan bikin ribet hidup suami dan anak-anakmu karena engkau menyimpang dari jalan Tuhan. Hai orang tua, jangan bikin ribet anak-anakmu karena kau menyimpang dari jalan Tuhan. Saya tuh dengar anak saya bilang, itu teman saya mam, papa mamanya tiap hari berantem. Sekarang anaknya kasihan, makanya anaknya ngerokok, dugem dan lain sebagainya karena lihat orang tuanya tuh menyimpang dari jalan Tuhan. Ayo kita kembali sama Tuhan. Ikuti jejaknya Tuhan. Lalu dikatakan di sini saudara yang berikutnya. Ini waktunya kok sudah mau habis ya. Itu jam rusak itu.
Baca bersama yang berikutnya dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Jangan langgar firman Tuhan. Taruh ucapan, kalau firman ada dalam hati kita saudara, maka kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan Tuhan. Karena firman itu yang akan menuntun langkah hidup kita. Amin. Simpan firman di hatimu. Karena itu baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Dengerin khotbah. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Taruh firman dalam sanubarimu. Lalu dikatakan di sana yang terakhir kita baca. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dengar baik-baik. Tuhan gak pernah berubah. Sekalipun dunia ini berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, saudara. Karena itu kitalah yang harus berubah untuk mengejar Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Sekali Tuhan berfirman, dia akan lakukan itu dalam hidupmu. Sekali dia merencanakan hal yang besar atas hidupmu, maka dia tidak pernah menyerah dengan engkau saudara. Dia Tuhan yang akan terus mau membawa kita ini kembali kepada panggilan dan rencana Tuhan. Setiap hari kita bergumul dengan yang namanya godaan dosa. Dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan, selalu setiap hari kita ini tergoda untuk berbuat dosa. Rasul Paulus berkata begini, aku benci kepada tubuh celakaku ini. Karena setiap kali aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku buat. Kalau kita mencerna perkataan ini bukan keluar dari seorang pelacur. Bukan keluar dari seorang preman. Bukan keluar dari seorang pembunuh, tapi dari seorang rasul. Dia bilang apa? Aku benci tubuh celakaku ini. Karena setiap aku ingin melakukan yang baik, ya, pasti yang jahatlah yang aku buat. Di dalam diri kita ini ada yang namanya tubuh dosa. Ya, manusia itu terdiri dari 3 kan, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu dari Allah dan roh itu baik selalu maunya. Makanya firman Tuhan berkata buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesabaran, semua yang baik. Tapi dalam tubuh kita juga ada yang namanya daging, yaitu tubuh manusiawi. Daging ini isinya dosa, berlawanan dengan keinginan roh. Kalau keinginan roh adalah kasih, maka keinginan daging adalah benci. Kalau keinginan roh adalah buah roh ialah kasih, sukacita, maka keinginan daging adalah marah-marah. Semua kebalikannya. Kasih, sukacita, kesabaran. Ya, kalau buah rohnya kesabaran, maka dagingnya adalah enggak sabar. Kemurahan, maka daging adalah enggak murah hati, pelit. Jadi saudara bisa bayangkan hidup kita ini setiap hari ada di dalam 2 pertentangan dan itu enggak bisa hilang. Sekalipun dia pendeta sekali berapa, dia tetap punya daging dan juga tetap punya roh. Nah, persoalannya sekarang adalah setiap hari yang menang dalam kehidupan saudara itu yang mana? Ya, coba. Kalau kita terpancing untuk kepahitan, ya ada suara yang bilang, itu orang memang kebangetan. Ya, mulai sekarang gak usah tegur-tegur dia. Lalu di dalam hati kita yang paling dalam ada suara yang bilang, jangan. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni. Setiap hari terjadi pertentangan dalam batin kita, yang mana yang menang saudara?
Nah, itu akan menentukan kita itu bisa mengalahkan dosa atau tidak. Mari kita baca bersama dulu 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, hari-hari ini dunia tambah panas ya saudara. Nerakanya mulai bocor. Makanya harus banyak-banyak bertobat. Panas sekali ini sekarang. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang pertama kita baca sama-sama secara bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang... Ayat 2 ini berkata begini, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang percaya sekarang kita adalah anak Allah? Lambaikan tangan. Tetapi dikatakan di sana begini, belum titik ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena kita masih harus menghadapi perjuangan hidup. Kita yakin hari ini kita anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita kelak itu seperti apa. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Yesus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, apa di sana dikatakan? Menyucikan diri sama seperti Dia yang... Siapa yang mau sampai kelak Yesus datang kita tetap anak Allah. Kalau engkau menaruh pengharapan itu, tidak ada jalan lain Alkitab berkata, sucikan dirimu. Amin. Harus menyucikan diri. Memang hari ini kita mengaku anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Karena ternyata di tengah jalan banyak orang gugur. Ada teman-teman kita yang dulu kita bilang, aduh dia hamba Tuhan ya. Saya mengenal ada seorang yang dulu dia hamba Tuhan. Kalau bahasa roh itu saudara sampai langit ke-7. Tapi di tengah perjalanan dia bercerai dengan istrinya dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan. Waktu dia meninggal tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saudara mengerti maksud saya? Dulu dia anak Allah, tapi keadaannya kelak belum nyata. Kita semua hari ini mengaku kita anak Allah, tapi keadaan kita kelak belum nyata. Karena itu semua orang yang menaruh pengharapan itu, yang kepengen ketika Yesus datang dia menyatakan diri bersama-sama dengan kita, harus menyucikan hidupnya sungguh-sungguh karena Yesus adalah suci. Saya ingat dulu adik saya, saudara, dia pernah pacaran dengan seorang wanita itu anak pendeta. Waktu itu adik saya kan muslim. Dia pacaran dengan anak pendeta, lalu akhirnya diputus. Dia bilang, saya putus, saya tanya kenapa putus? Males pacaran sama anak pendeta, tiap datang lagi pegang rokok, buang itu rokok. Jangan masuk rumah kalau kamu merokok. Ya. Nanti begitu duduk dikotbahin. Kamu itu hidup yang benar. Ya, jangan merokok, jangan begini, jangan begitu. Adik saya bosan karena memang adik saya muslim waktu itu. Akhirnya dia putusin pacarnya. Setelah putus, akhirnya adik saya pacaran dengan cewek lain. Dia dapat seorang perawat. Satu kali lagi dia ngapel di rumah sakit karena pacarnya perawat. Jadi malam minggunya apel ke rumah sakit. Ya lagi apel tiba-tiba ada ambulans masuk. Bawa seorang yang kecelakaan. Dibawa masuk saudara, adik saya lihat mukanya sudah tidak berbentuk karena sudah darah semuanya. Waktu dibawa masuk adik saya sama temennya itu bercanda begini.
Kira-kira lewat nggak itu? Iya pasti lewat. Kenapa? Oh modelnya udah kayak gitu, udah nggak berbentuk, pasti lewat. Begitu pulang besoknya temannya telepon adik saya, "Hei, kamu tahu nggak yang tadi malam kecelakaan itu kita lihat di rumah sakit?" "Enggak." "Mantan pacarmu anak pendeta itu." "Hah, kenapa?" "Lagi dalam keadaan mabok naik motor. Kecelakaan. Dalam keadaan mabok." Sekarang adik saya bertobat, rokok berhenti, mabuk berhenti, minuman semua berhenti. Siapa yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi terdahulu itu bisa terjadi. Kalau kita tidak berjaga, jaga. Jangan terlalu pede hari ini engkau merasa engkau anak Allah. Barang siapa yang menaruh pengharapan kepada Kristus, engkau wajib menyucikan hidupmu. Sama seperti Kristus yang adalah kudus. Ayat yang keempat berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa sih dosa itu? Ya mungkin banyak yang bertanya, "Bu, dosa itu apa?" Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi semua yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Kategori dosa yang berikutnya menurut Alkitab dikatakan, jika engkau tahu berbuat baik tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Kalau kita tahu nih, kita harus berbuat baik tapi kita nggak melakukannya, itu namanya kita berdosa. Makanya Alkitab berkata Tuhan menaruh hukumnya dalam hati manusia. Jadi sebenarnya manusia itu nggak perlu konseling pun, dia tahu mana dosa mana enggak. Makanya saya sekarang kalau konseling itu saya pilih-pilih. Karena ada orang Kristen alay lebay. Males saya nanggapi orang Kristen alay lebay. Sebenarnya dia tahu itu dosa tapi pura-pura nggak tahu. Kita capek hadapi orang Kristen begini, "Bu, saya selingkuh. Apa yang harus saya lakukan?" Putus. Bagaimana caranya putus? Blok nomor HP-nya. WA lagi, "Bu, harus blok ya?" "Enggak, goblok." Pura-pura goblok, pura-pura bodoh. Nanya, "Harus blok ya, Bu?" Harus. Nanti besok lagi, "Bu, jadi saya harus putus." Capek enggak saudara? Iya. Saya orang-orang Kristen model begini saya males. Alkitab berkata Tuhan menaruh hukumnya dalam hati kita. Jadi sebenarnya saudara konseling sama pendeta atau tidak, saudara tahu mana dosa mana enggak. Amin apa amin? Jadi tidak usah pura-pura tidak bertobat. Ya, saya kalau baca orang konseling yang kayak gitu, saya lewat. Ya kadang saya balas baca Alkitab aja. Di Alkitab ada kok. Nggak usah nunggu di Alkitab. Di hati Tuhan menaruh hukumnya di hati saudara dan saya. Jadi kita punya kepekaan sebenarnya tahu mana dosa mana tidak. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Yesus datang supaya dia menghapus setiap dosa saudara dan saya. Dan di dalam Yesus nggak ada dosa. Orang yang hidup melekat dengan Yesus kayaknya tidak punya kesempatan untuk mikir dosa, amin. Kalaupun dosa datang menggoda, kita cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saya nggak mau, Tuhan marah-marah terus saya mau lepaskan pengampunan. Apakah kita masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa, karena kita hanya manusia. Tapi orang yang hidup melekat dengan Tuhan, dia nggak akan tenggelam dan jatuh dalam dosa. Dia akan segera bertobat, kembali kepada hukum Tuhan. Ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan dosa? Tetaplah berada dalam Kristus.
tetap tinggal dalam kebenarannya, tetap bersatu dengan firman-Nya, dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Di hati itu sudah nggak ada kepengenan berbuat dosa. Tapi ada orang yang memang hatinya penuh dosa, ini belum ketemu Tuhan. Tapi dia Kristen loh Bu, nggak peduli. Tapi dia pendeta loh Bu, nggak peduli. Kalau dia masih hidup dalam dosa dan senang berbuat dosa, maaf, dia belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Karena orang yang sudah berjumpa Yesus dan tinggal dalam Yesus tidak akan tenang kalau dia hidup dalam dosa. Jangankan kita hidup dalam dosa, kita berbuat satu dosa pun kita nggak bisa tidur nyenyak. Kita marah sama orang, marah semarah-marahnya, begitu mau tidur Tuhan berbicara, beresin hatimu. Ampuni aku Tuhan, dan aku juga mengampuni dia Bapa dalam nama Yesus, berkati dia Tuhan dalam nama Yesus. Selesai. Itu yang dimaksud orang yang tinggal dalam Kristus, kita dikuasai oleh kebenaran dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari, ayo, orang yang terus berbuat dosa berasal dari siapa? Biasa aja ngomong iblisnya. Enggak usah sambil melotot. Dengan kata lain, orang yang terus berbuat dosa itu berasal dari setan. Berasal dari iblis. Tapi dia bahasa rohnya kenceng, enggak peduli. Mau saudara bahasa roh kenceng, kalau saudara terus hidup dalam dosa, engkau bukan berasal dari Allah, engkau dari setan, kata firman Tuhan. Bukan kata saya loh, ini kata firman Tuhan loh. Justru saya takut jangan-jangan setan lebih rohani dari kita. Alkitab berkata engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan juga percaya akan hal itu. Dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Jadi kalau level imanmu hanya sampai dipercaya, maaf, imanmu dengan imannya setan satu level. Apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah, kita juga percaya. Setan gemetar kepada Allah, kita juga gemetar kepada Allah, takut akan Allah. Tetapi saudara, yang membedakan kita dengan setan, kita melakukan firman dan kebenaran. Setan tidak mungkin melakukan firman. Makanya ayat ini berkata, orang yang tetap hidup di dalam dosa, orang yang tetap berbuat dosa, dia bukan berasal dari Allah, tetapi dari iblis. Ini keras loh ayat ini saudara. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kenapa Yesus datang? Supaya perbuatan iblis dibinasakan. Jadi kita yang adalah anak Allah, mari kita binasakan semua perbuatan setan dalam hidup kita, yaitu dengan tidak lagi berbuat dosa. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang dari Allah, orang yang berasal dari Allah, kita yang adalah anak-anak Allah, kita punya benih ilahi dalam diri kita. Kita sudah diberi kodrat ilahi, benih ilahi yang ada dalam kita itu tidak akan sanggup lagi untuk berbuat dosa. Sekalipun mungkin kita masih bisa jatuh untuk berdosa, kita masih marah, tapi kita nggak akan sanggup untuk tinggal lama-lama dalam dosa itu. Kita akan cepat dengan mudah minta maaf, kita akan dengan cepat mudah memaafkan. Tapi orang yang hidup dalam kepahitan dan kekecewaan, engkau bukan dari Tuhan, engkau dari setan. Mari kita berdoa saudara. Lepaskan pengampunan, belajar untuk mengasihi, sesakit apapun. Tuhan melatih kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada benih ilahi.
Benih ilahi itu yang tidak akan tahan untuk membiarkan kita berbuat dosa. Ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, barang siapa yang tidak melakukan kebenaran, dia bukan berasal dari Bapa, tetapi dari iblis. Saya pengen kita lihat lagi satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saudara, kita lihat bersama bagaimana cara kita mengalahkan dosa. Roma pasal yang ke-6, di sana ada judul perikopnya 2 macam perhambaan. Ayat saya pengen kita baca ayat yang ke-19. Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan apa? Anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan segala godaan dosa? Dulu kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kecemaran, kepada iblis untuk melakukan semua dosa. Tetapi sekarang setelah engkau mengenal Allah, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Apa yang harus kita serahkan? Anggota tubuh. Apa anggota tubuh? Pertama, mata. Untuk apa engkau pakai matamu? Setiap hari apa yang kita lihat? Atau apakah kita lihat film porno? Apa yang kita tonton setiap hari? Apakah kita hanya nonton drama Korea? Buat apa engkau pergunakan matamu? Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Serahkan mata kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Pakai matamu untuk menonton sesuatu yang baik, untuk membaca Alkitab. Amin, saudara. Apalagi yang harus engkau serahkan anggota-anggota tubuhmu? Mulut. Mari kita serahkan mulut kita untuk dipakai sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Bukan fitnah, bukan gosip, bukan dusta. Tapi menyampaikan kebenaran. Jangan suka fitnah, jangan suka dusta, jangan suka gosip. Ya, mari kita belajar mulut ini dipakai menjadi senjata kebenaran untuk menyampaikan firman. Mulai dari keluarga sendiri, ya. Lalu apa lagi anggota tubuh kita yang harus kita serahkan? Telinga, pendengaran kita. Jangan suka dengar hal-hal yang tidak rohani, yang dapat menumpulkan iman kita, bahkan membuat kita jatuh. Mari belajar menyerahkan pendengaran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengerin khotbah, dengerin ya. Saya tuh kemarin ketemu dengan seorang ibu di Solo, dia pendengar mesbah doa, dan kemarin saya di Solo dia pengen ketemu karena anaknya kebetulan berulang tahun. Saya ketemu dengan mereka ini satu keluarga luar biasa, anaknya 3, yang 2 sekolah di Amerika, yang 1 juga sudah lulus, 1 kerja di Google, yang 1 ikut lomba Microsoft dan dapat juara, dan yang 1 lagi keterima di 11 universitas terbaik di Amerika. Namanya keluar masuk di majalah, di koran, liputan 6. Masih muda sekali dia sudah ambil S2 di salah satu universitas terbaik di Amerika. Saya tanya mamanya, Bu, bisa punya anak hebat-hebat kayak begini, dikasih makan apa, Bu? Mamanya jawab, tiap hari dari kecil harus baca firman. Wow. Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah takut akan Allah itu permulaan pengetahuan, dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan, itulah didikan. Luar biasa saudara, waktu anak dari kecil sudah diserahkan matanya untuk membaca Alkitab, telinganya untuk mendengarkan khotbah dan didikan, maka masa depan mereka juga menjadi anak-anak yang baik.
Ya, anak-anak kita itu membutuhkan teladan hidup dari orang tuanya. Tapi saya yakin, kenapa anaknya bisa begitu? Karena orang tuanya juga begitu. Mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bebas dan bisa mengalahkan segala keinginan dosa. Jadi yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, usahakan untuk terus dengar firman dalam hadirat-Nya. Saudara rindu terus berada dalam hadirat-Nya, tiap malam dengar mesbah doa. Amin. Ya, tinggal dalam hadirat-Nya supaya iman kita kuat. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Apalagi hari-hari ini tiap hari saya terima WA, hati-hati, varian baru di India. Ya, udah kayak apa ini virus varian-varian baru. Ya, virus corona sudah bermutasi, saya balas. Mau dia bermutasi, bermutoso, pokoknya Tuhan kuasanya tidak pernah berubah. Ngapain kita diberitakan dengan hal-hal yang tiap hari yang kita dengar, ketakutan. Bagaimana iman mau tumbuh? Yang di-share yang virus India mati. Bukankah dari dulu juga orang sudah mati-mati, amin? Masih heboh dengan mati-mati. Yang penting sekarang bagaimana kita menjaga iman kita, soal mati hidup itu di tangan Tuhan. Ya, balas aja kalau ada orang kirim, hati-hati loh di India sekarang sudah bervarian, bermutasi, hati-hati. Saya selalu balas, mau dia bermutasi, mau dia bervarian, mau dia berapa. Kuasa Tuhan tetap sama hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita dengar yang baik, kita terima yang baik, kita hidupi yang baik. Jangan beri kesempatan pada iblis supaya engkau tidak kalah. Kalau imanmu sudah lemah, bagaimana engkau bisa menang terhadap dosa? Dengarkan firman Tuhan. Tetap tinggal dalam Kristus dan serahkan anggota tubuhmu untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama.